Bali merupakan pulau seribu pura yang kaya akan budaya dan tradisinya. Bali terkenal dengan iklim kesenian paling tinggi karena seni sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu kesenian yang dapat dinikmati secara konkret atau kasat mata adalah seni lukis prasi. Seni lukis prasi termasuk warisan leluhur yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang dimana seni lukis prasi adalah karya seni rupa yang memiliki keunikan tersendiri. Prasi punika wantah lukisan sanewenten ring rontal. Yen dumun mawit saking rontal, don rontal punika kangen nyurat utawi kedagengan gegambaran suwe dengan suwe dados lontar sebenarnya rontal dados lontar. Seni prasi biasanya digunakan sebagai media informasi tentang ajaran keagamaan. Jadi prasi sebagai acuan visual yang awalnya sangat magis. Jadi pada zaman Lampung, prasi itu adalah dokumentasi gambar yang memudahkan orang untuk mengetahui sesuatu. Misalkan hal yang sangat secret Ayurveda untuk diturunkan itu berupa dokumentasi gambar. Karya ini adalah dari bahan apa yang disulih rupakan dari teks, misalkan ini kunyit, kunir, misalkan nyuh buto dan lain sebagainya, sehingga itu divisualkan sehingga gampang untuk ditransformasi atau diketahui oleh publik secara luas atau penekun Ayurveda misalnya. Nah, inilah berlanjut dengan rerajahan dan lain sebagainya yang awalnya memang murni untuk hal yang berbau magis, entah itu menjadi pepeneman, untuk kekerap dan lain sebagainya, disulih rupa ke dalam prasi. Mungguing lukisan prasi utawi lontar sane medaging gegambaran puniki wantah sakral sane wit nyane sane dumun duaning ring lontar-lontar sane lawas utawi saking dumun punika sampeyan lontar punika disakralkan utawi ring Bali ketengotan sapunika duaning medaging kawisesan dokesane dumun malih nenten sidau kamil anduk alit-alit nenten bang alit-alitne ngwacen lontar punika duaning punika tenget sapunika sakawanten yen mangkin sampun jagate sampun metiosan pinten dados pelajen yang penting sampun ke bawah sekati Bali ini ajawero sapunika yen sampun ke pelajenan untuk seken turing manut sekati ugar-ugar melajah lontar dados ya sapunika yen wantah prasi sane dumun puniki sane medaging penegas kewisesan punika gegambar punika wantah sakral utawi tenget sapunika. Nah, perkembangan selanjutnya prasi ini juga dipakai sebagai acuan visual yang sangat menyentuh di kalangan anak-anak muda sekarang. Jadi bagaimana zaman lampau yang sakral sekarang sudah dikembangkan menjadi grid yang panjang. Dari prasi menjadi rerajahan, kemudian dia menjadi komik lontar atau kami di Isi Denpasar mengungkapkan menjadi komik tradisional Bali. Kemudian zaman sekarang juga rentang waktu menyebabkan itu menjadi prasi lukis. Jadi dalam frame berbeda, dia tidak menceritakan sesuatu tersusun, tapi sudah menjadi panel lukisan.
Lontar bagi masyarakat Bali adalah kitab suci yang harus disucikan. Lontar diupacarai setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Hari Raya Suci Saraswati, yang dimana masyarakat di Bali meyakini lontar adalah wahana bersemayamnya Sang Hyang Aji Saraswati, yaitu manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber ilmu pengetahuan. Rahina umpamane nyuciang lontar utawi wendanang upacara sapunika yen ketahnyane ring Rahina Saraswati punika. Duaning rikala punika wantah ring lontar puniki wantah Sang Hyang Aji Saraswati sane pinaka kentane taksudnya punika mawenan ritat kala Saraswati kekaryaane wali utawi Banten sapunika nggih ritat kala Saraswati. Sebenarnya seperti yang kami sampaikan, ada setiap artwork atau karya seni di Bali itu ada acuan yang sakral dan propan. Jadi yang sakral sampai sekarang tetap diperingati sebagai karya yang adiluhung, sehingga setiap Hari Raya Saraswati akan dirayakan menjadi acuan pemuliaan terhadap karya itu sendiri. Bagaimana karya itu dibaca, kemudian bagaimana diupacarai dan dilestarikan dengan cara mengamankan. Mengamankan dalam hal ini diperbaiki, kemudian kalau ada yang rusak disalin, didokumentasi ulang, kemudian dipelihara dengan beberapa. Karena lontar kan jazat reni hidup bisa berkembang, sehingga ini perlu diperhatikan. Sehingga biasanya setiap hari Saraswati itu Sang Hyang Aji Tedun pada saat itu diupacarai, dibersihkan dan lain sebagainya. Jadi dalam pembuatan prasi sudah barang tentu jelas bahan utamanya adalah lontar atau ental. Jadi semacam palem gitu yang tumbuhnya pun menyebabkan lontar itu macam-macam. Tumbuh di tempat begini seperti ini jadinya. Jadi di Bali lontar yang dicari itu yang tumbuhnya di bagian Karangasem, Kubu, Tianyar dan lain sebagainya, karena di sana bagaimana adaptasinya terhadap lahar begitu kuatnya, air yang jarang, sehingga kekuatan daun lontarnya itu luar biasa. Dan jenis-jenis entalnya ada macam-macam. Ental gua, ental taluh yang dengan serat halus, sehingga ental taluh yang kebanyakan dipakai untuk prasi. Bagaimana pembuatannya? Jadi lontar diambil di pohonnya, kemudian dijemur, diambil lidinya sehingga masih daun lontarnya saja, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran, kemudian direndam dengan air dengan beberapa ramuan entah rempah dan lain sebagainya sebagai antiseptik alami. Rendam untuk toyo ngantos pitung rahina. Setiap rahina niki gentosan toyane mangdo nenten taki ental betul yang bisa. Gentosan toyone ngantos pitung rahina. Disampun wenten pamene kemom punika pitung rahina. Wau malih jemur keni angin manten malih pisan. Disampun punika lontare kering tuh. Malih ke rebus sapunika. Kelap-lap bahasa Baline lalap. Ring kaleng lap-lap niki dagingan pengawet sekati Bali. Nggih punika tingkih dan napi iligoni, cengkeh, daun base. Punika daging garam titik. Punika direbus ngantos petang jam kirang langkung. Rebus petang jam wau angkit malih kebeberan ke angin-anginan sepunika. Mangda isis ental puniki sepunika. Setelah itu kembali dijemur dan dipres. Ada mesin, bukan mesin ya, jadi secara alami dengan kayu itu dipres sehingga dia tidak
tidak bergelombang, jadi presnya benar-benar kuat dan lama, ya. Hampir setahunan biasanya dipres, sambil juga di ukuran presnya sesuai dengan ukuran prasi yang dikehendaki. Jadi setelah pres itu barulah mulai, begitu sudah bahannya sesuai, tidak labil lagi, sudah pasti itulah mulailah proses-proses berikutnya. Penggambar pertama dengan skate kalau yang masih awam, kemudian yang sudah master biasanya tidak perlu skate lagi, sudah langsung menorehkan dengan pisau yang disebut dengan pengerupak. Kewantan tios pengerupa makarya operasi sarang pengerupa nyurat nih. Yang nyurat punika agak-agak mulai gede, yang ngangen ngamar operasi punika alitan mulai gede punika komponennya. Kemudian dalam menorehkan ini semua akan terjejak atau terbekas, sehingga tidak boleh ada yang salah. Kalau salah akan kentara. Setelah ditoreh dengan pengerupak pisau tajam, di sini baru selesai proses penorehan ditinta dengan arang kemiri. Jadi arang kemiri itu dioleskan pada lontar itu. Begitu dibersihkan, jejak gelapnya itu akan muncul pada torehan tadi. Jadi kemudian dijalinlah itu menjadi rangkaian prasi atau komik lontar yang kita ketahui seperti sekarang. Selanjutnya juga ada takep, misalnya diberi takep terakhir sebagai cover. Setelah itu maka ini bisa utuh menjadi satu bahan prasi yang secara tradisional yang kita ketahui. Tapi keberlanjutannya adalah banyak sekali pengembangan yang dilakukan oleh generasi muda, sehingga mulailah ada perkembangan selanjutnya dan lain sebagainya. Sehingga prasi tidak berhenti pada saat ini saja, tapi akan berkembang selanjutnya sampai hal yang tidak pernah kita pikirkan, bagaimana lontar bisa digabungkan dengan metal, dengan kanvas dan lain sebagainya. Ngamar lan nyurat prasi puniki wonten teknik-teknik punika. Tekniknya umpamane sekadi nyurat, yen nyurat utawi ngrupak punika tekniknya wantah puniki tangan ring dor meja niku kadang kasur sapunika lungko-lungko nika kejepit punika rikala ngrupak sakawanten yen umpamane mengamar prasi puniki dan persidang sapunika doaning puniki ngamar punika perlu sepenapi mangdaja elah punapi cara medageng ngasir, medageng nyawi, medageng ngores punika. Artinya punika teknik-tekniknya yen nyurat punika wantah tangan punika tendados ring dur meja seperti kayak nyurat. Sekawanten yen menggambar prasi wantah bebas asane kangge manut keperluan seperti nika. Jadi dalam prasi itu ada banyak sekali sumber inspirasi di dalamnya. Bagaimana prasi itu digarap terinspirasi dari cerita Tantri, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita dan lain sebagainya. Perkembangan yang banyak sekali sekarang di beberapa tempat karena memang seniman prasi beda dengan pengrajin prasi. Jadi seniman prasi dia bisa menghasilkan karya yang berbeda rupa sesuai dengan imajinasi dan kekuatan dalam dirinya. Kemudian pengrajin yang hanya merekam apa yang prasi sudah ada, disalin, kemudian diulang. Pengulangan ini banyak sekali. Jadi kecenderungannya kebanyakannya pada prasi Ramayana yang banyak, terutama cerita Kerebut Sita. Jadi mungkin ceritanya yang bagus karena ada fenomena binatang, kemudian ada unsur cerita Ramayana yang sangat universal dan lain sebagainya. Sehingga itu banyak sekali berkembang di daerah
Sidemen dan Tenganan Pegeringsingan sebagai acuan yang memang diperjualbelikan untuk pariwisata. Yang manut dari Jitiang puniki luar biasa istimewanya. Saking dumun sampun iraga kewarisan untuk nak lingsir-lingsir antuk umpamene sekadi sastra-sastra sane modageng sesuratan puniki malih modageng gegamaran maka Cihno punika dawa nika sami sampun jak wikan, artinya dawa punika wikannya luar biasa yang mungkin arang wisan sekadi niki makaliatan punika luar biasanya nih punika magawenan punapi antuk sepatutnya niki jak perlu diwarisi sareng semeton Bali Hindu puniki duaning puniki wantah sarana menyebarkan agama sebenarnya niki sekadi Mahabharata Ramayana kan prasi Mahabharata Ramayana punika wantah itiasa niki ampun kesempatan seperti itu. Jadi prasi sebagai acuan karya seni yang adiluhung, bagaimana perkembangan selanjutnya memang tergantung sekali kepada kaum generasi muda milenial ini. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa prasi itu tidak berhenti sampai di sana saja, tapi perlu memang support dari kita generasi muda. Jadi prasi akan berkembang karena memang sekarang beberapa institusi sudah mengembangkan banyak prasi. Salah satunya di ISI Denpasar ada mata kuliah tentang prasi, kemudian di Undiksa ada juga terkait sama modelnya. Kemudian di beberapa acuan pemerintah juga sangat menggalakkan bagaimana prasi itu berkembang. Di setiap bulan bahasa diadakan lomba prasi, pameran prasi juga. Kemudian komunitas prasi karena menarik sekali. Jadi bagaimana orang tersentuh dengan karya prasi, cerita-cerita di balik pembuatan prasi dan bagaimana orang sangat terenyuh dengan apa yang bisa kita jumpai di dalam lontar. Itu menjadi hal ini kami yakin bahwa prasi itu akan terus berkembang sampai kapan. Apalagi zaman sekarang karena dunia akan terbalik. Yang lama menjadi hal yang baru, begitu juga sebaliknya, sehingga prasi dengan pengembangan yang jauh lebih mutakhir dan lain sebagainya akan panjang sekali jalannya untuk dikembangkan entah dengan apapun itu. Jadi akan terus berkembang tentunya dengan dukungan generasi muda. Nye tidak nunas duaning puniki raga umat Hindu puniki warisan umat Hindu sepatutnya punapi ante mangdesida ya kawardiang penggur kasin duaning puniki budaya adiluhung nenten negara tiosan dan madrube sekali puniki punika magawena sepunapi antuk mangdesida puniki kawardiang penggur kasan utawi ke lestarian sapunika enten iraga malih sira man nglestarian sapunika nggih.